Halo sahabat gamer sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan di pagi hari ini ya. Gimana kabar Bang Idung-Idung, Mbak Mariam Boy? Ya, saya tetap berharap teman-teman setia di masa-masa penantian, ya, sabar, ya, sabar di masa-masa penantian. Telur itu ada masanya untuk menetas, ya. Pinetok ada waktunya untuk menetas, ya. Jadi kita tinggal tunggu uh, dari Nicholas. Beberapa bulan ini masa-masa, kalau saya bilang masa-masa, ya masa-masa sedikit apa ya, menguras kesabaran kan teman-teman, menguras kesabaran. Tapi saya pribadi punya keyakinan bahwa pasti akan uh, open minded teman-teman ya. Kita sudah melihat ya, ini mau bukan lagi, kalau masih tidak percaya ya, ini bukan lagi barang yang masih baru, sudah teruji kurang lebih 5 tahun ya. Kurang lebih 5 tahun teman-teman. Berita apa hari ini Bang Dema? Ini dari berita Hoka News ini, waduh, bahkan ini saya lihat satu hari Vietnam Tech di Global Finance Tech, saya name it Neo Finance Hub from Agustus. Ada gambar Pak Putin. Kita coba lihat. Vietnam memimpin pasar keuangan global. Saigon dinobatkan sebagai pusat keuangan baru mulai 1 Agustus. Benar nggak ya? Mulai pukul 1 Agustus, Vietnam secara resmi menggantikan Swiss sebagai pusat keuangan global. Dan kantor pusat yang kini berlokasi di Saigon. Langkah penting ini menandakan perubahan besar dalam dunia keuangan dan menandai dimulainya era baru Vietnam di punggung global. Oh, benar nggak ini teman-teman? Kota Ho Chi Minh, Asia ya, ke Asia, yang biasa dikenal sebagai Saigon, tidak hanya menjadi epicentrum bagi keuangan internasional, tetapi juga menjadi tonggak budaya utama. Perkembangan ini telah diantisipasi selama beberapa tahun. Mulai 1 Agustus 2004, Vietnam akan menangani transaksi untuk kelompok BRICS dan G7 yang menandai tonggak penting dalam evolusi keuangan. Proses seleksi berlangsung sangat kompetitif dengan beberapa negara termasuk Filipina dan Indonesia telah mengajukan penawaran, meskipun Malaysia sebelumnya telah mengajukan permohonan namun tidak berhasil. Menurut laporan dari 14 dari 19 suara di balik layar, Vietnam muncul sebagai pusat keuangan yang dipilih kembalinya Mutiara Timur Jauh. Langkah ini tidak hanya mengangkat status Vietnam di peta keuangan global, tapi juga menghidupkan kembali julukan bersejarah Saigon Mutiara Timur Jauh. Pembangunan ini bertujuan untuk mengembalikan kejayaan Saigon sebagai kota penting di Asia yang meningkatkan akan masa lalunya yang gemilang. Implikasi dan peran baru, dampak ekonomi sebagai pusat keuangan global, Vietnam siap mengalami lonjakan signifikan dalam aktivitas ekonomi dan investasi. Pergeseran ini akan menghadirkan peluang besar bagi perusahaan internasional untuk beroperasi dan investasi di Vietnam. Selama itu, hal ini akan membentuk kembali dinamika pasar global dengan munculnya Vietnam sebagai pemain kunci. Peningkatan infrastruktur untuk mendukung peran barunya, Vietnam perlu memperkuat infrastruktur keuangannya. Ini termasuk meningkatkan sistem perbankan, mengembangkan teknologi keuangan, dan meningkatkan jaringan komunikasi untuk memastikan internasional yang lancar. Selain implikasi ekonomi, perubahan ini akan berdampak besar pada aspek sosial dan budaya. Saigon akan menjadi pusat perhatian global, membawa serta pengaruh budaya internasional dan meningkatkan interaksi global. Kota ini diharapkan menjadi pusat pertukaran budaya, ide-ide baru. Persiapan dan tantangan, Vietnam menghadapi tantangan besar
Dalam persyaratan barunya, persiapan ini melibatkan penyusunan kebijakan keuangan yang kuat, pelatihan personel yang terampil, dan penguatan kerangka hukum untuk mendukung kegiatan keuangan internasional. Kita ke kesimpulan aja ya. Kesimpulan, masa depan cerah bagi Vietnam dan Saigon dengan status barunya sebagai pusat keuangan global. Vietnam dan Saigon memasuki babak baru dalam sejarah ekonomi mereka. Perubahan ini tidak hanya membawa dampak ekonomi positif bagi Vietnam, tetapi juga memperkuat posisinya di panggung global. Ya. Wah, dan kita tahu ya teman-teman bahwa Vietnam itu Vietnam itu teman-teman, maaf ya, wow, Vietnam salah satu yang mensupport Bitcoin, ya, luar biasa. Oke, ini spektakuler ya teman-teman. Wow, ini angin segar lagi dong, ya kan? Ini angin segar yang kesekian kali. Ya. Ini dari oke ya teman-teman ya. Ini dari X juga. Ya. Vietnam ya secara resmi menggantikan Swiss. Jadi bukan lagi kita berbicara tentang Swiss ya, tapi Vietnam sekarang. Wow, ini luar biasa. Derajat para peanut terangkat sudah di Asia ya. Wah, ini ada sebuah pernyataan yang luar biasa. Tidak tahu ini benar apa bukan. Nicholas, sebentar saya akan bahas ya. Ini pernyataan yang luar biasa. Saya rasa cukup ya teman-teman nih berita ini. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan. Kita akan mengeksplor berita berikutnya. Ini membawa angin segar. Ini angin segar bagi ini satu hari ini. Ya. Ini saya save lagi juga nih. Membawa angin segar bagi pionir Asia ya. Oke. Selamat pagi, selamat beraktivitas rekan-rekan pionir semuanya. Sukses.